Habib Ali mengatakan, bukannya makhluk setan itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadza hadzu syaitani minka. Ini adalah bagian setan dari hatimu, ya. Yang dimaksud adalah bagian rahmat yang ada dalam hati Nabi yang asalnya juga merahmati setan, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana beberapa minggu terakhir ini saya banyak mendapatkan kiriman video. Di antara yang dikirimkan ke saya adalah video berikut ini. Contohnya ya di Simtudurur ya. Simtudurur itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan, bukannya makhluk setan itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis buahnya, di mana Rasulullah cerita kalau makhluk setannya dibuang. Sementara di Simtudurur enggak, makhluk setannya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan apa itu terputusnya silsilah Ba'alawi, kalau kita melihat Simtudurur juga terputusnya keilmuan Simtudurur. Yang pertama, saya tidak tahu menahu beliau ini siapa, orang mana, begitu ya. Cuma memang kalau dilihat dari percakapannya, ini masih satu tema ya, dengan orang-orang yang mempermasalahkan nasab para sadah Ba'alawi, para keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di dunia hari ini. Kita tidak akan mendiskusikan soal nasab karena kemarin sudah dibahas dengan tuntas dan sudah diadakan forum diskusi meskipun para pembatalnya tidak menghadiri. Tetapi yang akan kita bahas pada segmen kali ini adalah mengenai tadi pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, yang tadi dikatakan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu bertentangan atau tidak tahu atau mungkin salah, menyelisihi begitu apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kitab-kitab hadis. Ini tentu cukup meresahkan ya, karena bagaimanapun juga kita di Nusantara sangat familiar dengan Maulid Simtudurur yang sering kita baca ya, di berbagai tempat di Nusantara. Maka kalau kemudian kitab itu dianggap bertentangan, tentu ini perlu kita luruskan, perlu kita dudukkan secara proporsional dan ilmiah begitu. Nah, begini teman-teman, yang pertama harus kita dudukkan, kejadian syaqqus sadr atau pembelahan dada itu tidak terjadi satu kali saja. Kalau kita merujuk pada kitab Tafsir Al-Baghawi, teman-teman bisa melihatnya di juz 5 halaman 60. Kalau referensi yang saya temukan, di situ dikatakan qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata dalam kitab Al-Fath bahwasanya wa qadistan karo ba'duhum, sebagian orang itu mengingkari wuku'a syaqqis sadri lailatul isra, bahwa syaqqus sadr itu tidak terjadi di malam Isra wal Mi'raj ya. Wa qala inna ma kana dzalika wa huwa saghirun fi Bani Sa'ad. Kejadian syaqqus sadr ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih kecil, ketika beliau ikut dengan Ibunda Halimah. Maka wala inkara fi dzalika, itu sama sekali tidak ada pengingkaran, faqad tawaradat ar-riwayatu bih.
riwayat-riwayat mengenai syaqqus sadr ini banyak sekali, sangat mudah kita temukan di kitab-kitab ahadits ataupun kitab-kitab sirah an-nabawiyah. Beliau mengatakan dalam tafsir Baghawi ini, wasabata, dan sudah tetap bahwasanya syaqqus sadri aidan indal bi'sah. Jadi syaqqus sadr ini tidak hanya terjadi ketika Isra wal Mi'raj saja. Dalam beberapa keterangan dikatakan 3 kali. Kama akhrajahu Abu Nu'aim fid Dalail. Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitab beliau Ad-Dalail itu mengatakan kejadian syaqqus sadr ini juga terjadi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Walikullin minhuma hikmatun. Masing-masing ada hikmahnya. Fal awal, jadi syaqqus sadr yang pertama, ini ketika Nabi Muhammad masih kecil, itu adalah waqa'a fihi minaz ziyadah. Itu adalah bentuk penambahan kama inda muslimin fi hadis Anas. Jadi ketika Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril fa akhraja alaqatan, di bedah dadanya, kemudian mengeluarkan gumpalan darah. Faqala hadza haddu syaitani minka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih kecil ya, ini adalah bagian syaitan dari dirimu. Wa kana hadza, pembelahan yang pertama ini fi zamanit tufuliyah, ketika beliau masih kecil, fanasya'a ala akmalil ahwali minal ismati minasyaitan. Maka Nabi Muhammad kecil ini bertumbuh kembang dijaga dari syaitan. Summa waqa'a syaqqus sadri indal ba'si ziyadatan fi ikramihi liyatalaqqa ma yuha ilaihi biqalbin qawi fi akmalil ahwali minat tathhir. Jadi pembelahan yang kedua itu ketika akan ada bi'tsah atau Nabi diutus menjadi Rasul umur 40 tahun nggih, ziyadatan fi ikramihi, sebagai bentuk tambahan untuk kemuliaan beliau, supaya apa? Liyatalaqqa ma yuha ilaihi biqalbin qawi. Nabi ini kuat untuk menerima wahyu fi akmalil ahwal, dalam keadaan yang paling sempurna, minat tadhir, untuk benar-benar dalam keadaan yang paling suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, summa waqa'a syaqqus sadri, yang ketiga itu inda iradatil uruj ila sama. Itu adalah ketika Nabi Muhammad hendak Isra wal Mi'raj liyata ahaba lil munajah, supaya Nabi ini siap untuk bertemu dengan Allah, munajat dengan Allah. Titik. Kemudian wayuh tamalu an takunal hikmatu fi hadzal ghasli litaqa'a al mubalaghatu fil isbagh bi husulil marrah as-salisah kama taqarrara fi syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mengatakan kenapa sih 3 kali begitu? Itu seperti halnya orang wudu. Sebetulnya 1 kali cukup, tetapi supaya sempurna maka pembelahan dada kemudian disucikan itu terjadi sampai 3 kali supaya benar-benar sempurna. Sebagaimana umat Islam kalau wudu syariatnya Nabi Muhammad itu juga terjadi 3 kali. Nah, menariknya pengingkaran tentang syubhat pembelahan dada ini memang sudah lama ya, bukan terjadi pada orang itu tadi yang ada dalam video tadi, tetapi sudah terjadi sejak zaman dulu. Maka ada satu kitab yang berjudul Raddu Syubuhati Hauli Ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab syubhat-syubhat, ambiguitas, tuduhan-tuduhan seputar ismah, keterjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam juz pertama halaman 111 di sana dikatakan wal hikmatu huna fi syaqqi sadrihi syarif. Hikmah yang Allah ingin nampakkan dalam proses pembelahan dadanya Nabi Muhammad SAW, padahal ma'al qudrati, padahal bisa aja ala an yamtali'a qalbuhu imanan wa hikmatan bi ghairi syakkin, padahal bisa saja, tidak perlu dibedah, tidak perlu pakai syaqqus sadr, langsung aja dimasukkan gitu tanpa perlu pembedahan. Apa hikmahnya? Az-ziyadatu fi quwwatil yakin, supaya Nabi Muhammad ini bertambah keyakinannya. Kenapa? Li'annahu u'tiya bi ru'yati syaqqi batnihi. Nabi Muhammad melihat langsung secara sadar ya bahwa perut beliau dibedah, dada beliau dibedah. Yang mana wa adamu ta'assurihi bidzalik,
ternyata setelah dibedah tidak berbahaya terhadap diri Nabi SAW. Ma amina ma'ahu min jami'il makhawifi al-adiyati al-muhlikati. Kemudian aman, artinya tidak terjadi apapun, beliau tetap aman ya dari semua hal yang ditakutkan. Kalau dalam konteks pembelahan dada yang pertama, yang ditakutkan oleh Bunda Halimatus Sa'diyah, ternyata ketakutan-ketakutan beliau tidak terjadi sama sekali dan beliau nggak hancur sama sekali. Maka fakamulalahu sallallahu alaihi wasallam bidzalika ma urida minhu min quwwatil imani billahi azza wajal wa adamil khaufi mimma siwa. Maka setelah beliau melihat ada proses pembelahan, ternyata nggak ada masalah, ternyata beliau nggak terluka begitu, sehingga pemandangan ini membuat Nabi Muhammad semakin yakin, semakin percaya, kalaupun nanti ada sesuatu, Allah pasti akan melindungi, Allah pasti akan mengismah, menjaga Nabi Muhammad SAW dari bahaya-bahaya tersebut. Walidzalika, oleh karena itu, karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tumbuh berkembang menjadi asja'an nas wa a'lahum halan wa maqalan. Sosok yang paling berani. Kenapa? Sudah menyaksikan secara langsung bagaimana dada beliau dibelah. Maka beliau berani melihat hal-hal yang menakutkan begitu. Wa a'lahum halan wa maqalan. Karena disucikan, karena dibersihkan hatinya dari bagian rahmat kepada setan maksudnya. Ditambahi ilmu, ditambahi hikmah, makrifat dan sebagainya, maka Nabi menjadi sosok yang paling tinggi, yang paling sempurna keadaannya ataupun ucapannya. Walidzalika wusifa biqaulihi ta'ala, Nabi Muhammad disifati dalam firman-Nya Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak akan berbohong tentang apa yang ia lihat. Ma zaghal basaru ma tagha. Ini hikmah dibalik pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat yang bisa kita temukan. Maka kalau tadi yang mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Habib Ali itu bertentangan, ini perlu kita garis bawahi, perlu kita koreksi ya. Karena nyatanya dalam Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi menerangkan fasal ini itu dalam fasal ke-11. Kalau teman-teman pernah baca Maulid Simtud Duror ya, di pasal ke-11 di situ dikatakan summa akhraju min qalbihi ma akhraju wa auda'u fihi min asradil ilmi wal hikmati ma auda'u. Jadi malaikat ini mengeluarkan dari hatinya Nabi apa yang dikeluarkan dari alaqah tadi ya, gumpalan darah tadi. Wa auda'u fihi, kemudian dimasukkan lagi minal asrar wal ilim wal hikmah ma auda'u. Dimasukkan lagi, sudah bersih, sudah dalam keadaan yang penuh dengan hikmah. Maka beliau melanjutkan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Sebetulnya yang dikeluarkan oleh malaikat ini bukan kotoran, bukan berarti Nabi ini punya sifat syaitoniyah, atau bukan berarti Nabi ini punya penyakit-penyakit hati sehingga dikeluarkan. Bukan, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Pembelahan ini adalah dalam rangka menambah kesucian pada diri Nabi Muhammad SAW. Teman-teman bisa melihat statement ini yang berkesesuaian ya dalam kitab yang berjudul Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di juz 1 halaman 34 ya. Dikatakan di situ wa waqa'a fi qalbi maknan akhar. Beliau mengatakan makna pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad kecil itu ada makna lain. Yaitu apa? Anna qalba sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamlu'un birrahmah. Hatinya Nabi ini hati yang penuh dengan rahmat. Bal huwa manba'uha. Bahkan hati ini adalah manba', tempat tumbuhnya rahmat, wa asluha, dan asalnya rahmat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Tidaklah Allah ini mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatal lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau melanjutkan, wa hadhihi rahmatu syamilatun kamilatun.
rahmat ini rahmat yang syamilah, mencakup semua hal, kamilah, yang sangat sempurna. Kenapa? Li'anna rahmatallahi wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah ini mencakup semua hal. Walakinnallaha subhanahu wa ta'ala akhraja syaitana wa a'wanahu wa ikhwanahu wa man qudira alaihi syaqa'u min hadhihi rahmah. Maka hatinya Nabi yang penuh dengan rahmat kepada seluruh alam ini dikecualikan beberapa orang atau beberapa sosok, di antaranya adalah setan, teman-temannya setan, saudara-saudaranya setan, dan orang-orang yang memang ditentukan sebagai orang yang celaka. Maka orang-orang ini tidak mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Fala nasiba lahum fiha wala syai'a lahum minha. Mereka tidak mendapatkan bagian rahmat dari hatinya Nabi Muhammad SAW. Wa yakunul makna hina idzin, ya, kata beliau, sehingga maknanya adalah annahum akhraju min qalbihi syarif hazzas syaitani min rahmatih. Jadi yang dimaksud oleh malaikat Jibril hadza hazzus syaitani minka, ini adalah bagian setan dari hatimu, ya. Yang dimaksud adalah bagian rahmat yang ada dalam hati Nabi yang asalnya juga merahmati setan, begitu. Itu dikeluarkan pada kejadian syakkus sadar yang pertama. Fala hadza li syaitani fi hadhir rahmah. Maka tidak ada bagian rahmat di dalam hati Nabi untuk setan. Kenapa? Sudah dikeluarkan ketika Nabi berusia 2 tahun, begitu. Wallahu a'lam. Itu makna yang bisa kita ambil dari beberapa kitab-kitab yang muktabar. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan menurut saya, menurut pemahaman saya, gitu. Menurut pemahaman saya kok geli ya mendengar statement ini. Anda siapa, gitu? Habib Ali ini sosok yang tidak diragukan lagi kewilayahannya, kealimannya, murid-murid beliau juga tersebar di seluruh dunia hari ini, gitu ya. Maka agaknya kalau mengomentari harus dengan referensi yang lebih utuh, dengan tentunya dengan adab, begitu. Sekali lagi, saya tidak akan masuk terlalu jauh tentang pengingkaran nasab dan sebagainya karena itu tidak kita bicarakan di sini. Tetapi kalau kemudian ada tuduhan bahwa Maulid Simtuduror ini bertentangan dengan apa yang Anda tuduhkan tadi, dengan hadis-hadis Nabi, bahwa Habib Ali mengatakan malaikat tidak mengeluarkan apapun dari hati Nabi, itu keliru. Tuduhan Anda itu tuduhan yang keliru. Kenapa? Ternyata pada pasal yang bisa kita baca, silahkan dibaca di pasal ke-11, memang malaikat ini mengeluarkan sesuatu dan memasukkan lagi. Tapi yang jadi titik poin adalah ketika Anda mengatakan hadza hadzuka minasyaiton, itu diartikan dengan apa yang berbeda dipahami oleh para ulama, begitu. Jadi menurut para ulama, di antara yang sudah kita cuplik tadi, yang dikeluarkan oleh malaikat itu adalah bagian rahmat Nabi kepada syaitan, seperti itu. Nah, maka kedua, ketiga itu adalah supaya Nabi Muhammad SAW tambah suci, dan tambah suci, begitu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.